Baik, Romo, Bapak Ibu sekalian, Suster, setelah dari Romo Joseph, dilanjutkan oleh Bapak Irhandi Ludiarto, menyampaikan materi pertemuan kedua dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kepada Pak Irhandi, dipersilahkan. Baik, Pastor, Suster, Ibu Bapak yang terkasih, salam sehat dan selamat pagi atau selamat siang ya. Saya diberi tugas oleh panitia untuk memaparkan tema pertemuan pada minggu yang kedua. Oleh sebab itu izinkan saya share screen. Saudara, judul subtema minggu kedua adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan diambil perikop dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Ini kemungkinan besar menjadi teks yang terpanjang selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Sebagai ayat emas, ini kita bisa melihat satu ayat di dalam teks ini yang berbunyi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh beberapa orang yang melayat ketika menyaksikan bagaimana Yesus menangis di hadapan atau di depan makam Lazarus. Sekarang kita akan melihat latar belakangnya. Saya akan mengikuti pola permainan dari Romo Purnomo yang menyusun gagasan dasar dari buku BKSN. Sebuah pemandangan yang paling memprihatinkan dari pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa kematian. Kemarin sudah tercatat di dunia lebih dari 4 juta orang mati karena COVID, di Indonesia lebih dari 70.000. Dan tentu saja kematian adalah peristiwa kehilangan yang paling memilukan dan paling menyedihkan. Belum lagi kalau kita lihat kematian akibat COVID ini kadangkala terpaksa diakhiri dengan pemakaman yang kurang layak dalam tanda kutip ya, antre di krematorium, keluarga masih harus menunggu tukang gali kubur karena tukang gali kubur masih sibuk di galian yang lain dan seterusnya. Maka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini, dukungan keluarga, sahabat, rekan, teman, siapapun juga tentu saja menjadi kekuatan supaya keluarga yang ditinggalkan ini tabah dalam momen kehilangan ini. Maka keluarga Kristiani yang bergulat dengan momen memilukan ini, kematian maksudnya, hendak bercermin pada Yesus yang menjadi tokoh dalam bersikap dan bereaksi terhadap momen kehilangan ini. Saudara, pertemuan kedua ini membahas kisah tentang kebangkitan Lazarus atau Lazarus yang dibangkitkan. Teks ini merupakan salah satu kisah mukjizat dalam Injil Yohanes yang lazim disebut dengan kata tanda. Ini adalah tanda ke-7 dari 7 tanda dalam bagian pertama Injil Yohanes. Tetapi seperti tadi Romo Purnomo sudah mengatakan, bukan kematian dan kebangkitan Lazarus yang mungkin juga akan kita soroti. Kisah ini berbicara tentang sebuah keluarga yang sedang mengalami penderitaan dan kesedihan karena mengalami kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Saudara, kisah ini bercerita tentang keluarga Marta, Maria, Lazarus. Keluarga yang sangat dikasihi oleh Yesus. Mereka tinggal di kota Betania, 3,5 kilometer jaraknya dari kota Yerusalem, dan selalu apabila Yesus ini mampir ke Yerusalem, pasti Yesus menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah keluarga ini. Maka keluarga ini boleh dikatakan adalah keluarga yang merupakan sahabat-sahabat Yesus. Nah, tadi juga Romo Purnomo menawarkan sebelum kita meneliti teks, kita melihat dulu gagasan teologis dari kitabnya sendiri secara garis besar ya. Di sini kita lihat Injil Yohanes. Ada 2 hal yang mau disampaikan gagasannya untuk menjadi bahan permenungan. Pertama, di dalam Injil Yohanes, Yesus ini menyatakan atau mewahyukan atau menyingkapkan Allah Bapa kepada manusia. Supaya mereka dapat mengenal siapa itu Allah, dan dengan demikian dibebaskan sekaligus diubah dengan pewahyuan tersebut. Mungkin di bagian awal Injil Yohanes bab 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah
yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi, Yesus ini akan menyingkapkan Allah itu siapa. Dan salah satu cara Yesus untuk memperkenalkan Allah itu siapa adalah dengan cara membuat tanda atau mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah tanda untuk melegitimasi, untuk membuktikan bahwa Yesus ini memiliki kekuatan dan otoritas ilahi. Samping itu, mukjizat juga adalah sebuah tanda, sebab ia menunjukkan secara simbolis tentang siapa Allah dan apa yang sedang Allah kerjakan. Yang kedua, tadi gagasan pertama, Yesus adalah pewahyuan Allah. Gagasan yang kedua, Injil Yohanes ini menekankan pentingnya untuk menjalin relasi dengan Yesus Kristus, relasi yang hidup, relasi yang mendalam. Mereka yang percaya disatukan dengan Yesus Kristus dalam sebuah relasi spiritual yang menguatkan dan di dalam kasih. Yang ketiga ini poin yang paling penting. Injil Yohanes mengartikan bahwa kasih bukanlah pertama-tama sebuah perasaan, tetapi sebuah tindakan. Love is an action, not an emotion. Contoh yang paling gampang di Injil Yohanes katakan misalnya ketika Yesus berkata di Yohanes bab 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, engkau menaati perintah-perintah." Atau di bagian penghujung Injil Yohanes, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata apa? Gembalakan domba-dombaku. 3 kali. Cinta atau kasih itu adalah tindakan, bukan semata-mata perasaan. Untuk masuk ke dalam penafsiran perikop, saya melihat buku digital BKSN sudah jauh dari lengkap, sangat-sangat lengkap ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa perikop Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 yang menjadi bacaan minggu kedua BKSN ini merupakan salah satu kisah mukjizat yang terpenting dalam Injil Yohanes karena dia adalah tanda atau mukjizat ke-7 dari 7 tanda yang ada di bagian pertama Injil Yohanes. Kalau Anda ingat, tanda pertama yang dilakukan Yesus adalah pada pesta perkawinan di Kana. Ini tanda pertama. Tanda ke-7, tanda terakhir, tanda klimaks adalah bercerita tentang sebuah pemakaman. Yang satu bercerita tentang peristiwa sukacita, yang lain bercerita tentang peristiwa duka cita. Nah, saudara, perikop ini juga mengangkat satu tema. Temanya adalah tema iman akan Allah. Maka, kisah tentang transisi dari kematian Lazarus menuju kehidupan ini berhubungan dengan transisi dari ketidakpercayaan manusia menuju iman kepada Yesus. Sejumlah peristiwa seputar kebangkitan Lazarus ini juga mengisyaratkan apa yang akan terjadi dengan Yesus, yang akan pergi ke Yudea untuk mati dan dibangkitkan dari kematian. Jadi, para ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus itu adalah pralambang dari kematian dan kebangkitan Yesus. Buktinya apa? Karena kisah kebangkitan Lazarus ini diapit oleh 2 upaya rencana pembunuhan terhadap Yesus. Lalu kita lihat yang kedua, bahwa nanti ada saudara Lazarus bernama Maria, itu berjumpa dengan Yesus, sujud di hadapan kaki Yesus. Ini juga mengantisipasi bagaimana nanti Maria Magdalena yang meratap di makam dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kisah tentang pembangkitan Lazarus ini mencakup 54 ayat, tapi mengingat bahwa ini perikopnya sangat panjang, akan dibatasi sampai ayat yang ke-45 saja. Secara teks, kisah ini memiliki struktur sebagai berikut. Jadi 6 ayat pertama, itu introduksi atau perkenalan, lalu ayat 7 sampai 16,
bercerita tentang sebuah keputusan. Yesus memutuskan untuk pergi ke Yudea. Dan ini diprotes oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena justru Yesus itu meninggalkan Yudea, lari ke seberang sungai Yordan, karena ada ancaman pembunuhan. Tapi pada saat itu, ada seorang rasul bernama Thomas yang mengatakan, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17-27 mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan Marta. Pada saat ini Yesus mengungkapkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Sayang, Marta masih salah memahaminya. Kemudian ayat 28-37 mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan Maria. Maria ini pergi untuk meratapi Lazarus di kuburnya bersama-sama dengan orang Yahudi lainnya. Saudara, bagian terakhir ayat 38-44 mengisahkan tentang bagaimana mukjizat itu terjadi. Yesus memanggil, lalu membangkitkan Lazarus. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang yang meragukan dan tidak percaya kepadanya menjadi percaya bahwa Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. Saudara, mungkin nanti di dalam penafsiran perikop juga kita akan dilatih untuk membaca secara mendalam. Siapa itu keluarga Betania? Siapa Lazarus, Marta, dan Maria? Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Orang-orang yang dikasihi Yesus. Kota Betania itu apa pentingnya? Kota ini letaknya dekat sekali dengan Yerusalem. Setiap kali Yesus itu berkunjung ke Yerusalem, selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke kota Betania, dengan demikian singgah ke rumah keluarga yang menjadi sahabat Yesus. Lalu apa persoalan yang sedang menimpa keluarga ini? Oh, rupanya ada salah satu anggota keluarganya mati. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap persoalan yang menimpa keluarga itu? Itu harus direnungkan. Lalu ketika kita itu melihat bahwa akhirnya Yesus mengambil keputusan untuk kembali dari Transyordan, dari seberang sungai Yordan ke Betania, kita akan melihat sekali lagi bagaimana pertentangan antara Yesus dan para muridnya atas keputusan Yesus. Lalu juga kita harus merenungkan apa perkataan Yesus, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Ini ada lengkap ya di buku digital BKSN. Perjumpaan antara Yesus dengan Marta merupakan kesempatan bagi Yesus untuk mewartakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Penting untuk direnungkan bahwa percaya kepada Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebangkitan dan kehidupan. Dalam bagian perjumpaan Yesus dengan Maria, kita akan melihat bagaimana relasi Yesus dengan Maria. Karena Maria berbeda dengan Marta. Maria itu tidak melakukan apa-apa, hanya langsung sujud di bawah kaki Yesus. Lalu kita juga akan menyaksikan bagaimana reaksi Yesus ketika mendatangi kubur Lazarus. Dia menangis. Kenapa? Bagian terakhir berbicara tentang mukjizat kebangkitan. Yesus memanggil dan membangkitkan Lazarus. Tujuannya supaya orang-orang yang meragukan Dia dan tidak percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus itu adalah Dia yang diutus oleh Allah. Perlu direnungkan doa Yesus kepada Bapanya sebelum peristiwa pembangkitan. Jadi pertama kali Yesus itu meminta supaya batu penutup makam Lazarus itu diangkat atau dibuka. Hal pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia berdoa. Berdoa kepada Allah Bapa. Dan kalau kita lihat bunyi dari doanya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Sama seperti kata Romo Yosef tadi. Masa pandemi itu bukan hanya doa untuk memohon pertolongan, tetapi juga doa untuk bersyukur. Kenapa Yesus bersyukur kepada Allah Bapa? Karena Engkau telah mendengarkan aku. Karena Engkau telah mendengarkan aku. Maka perlu direnungkan juga bahwa doa Yesus kepada Bapanya sebelum peristiwa pembangkitan itu apa maknanya bagi kita di masa yang sulit ini. Saudara, di bagian pesan dan penerapan, kita akan melihat sosok Yesus ya, yang penuh kuasa untuk mengatasi kematian.
Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Tapi bukan hanya itu. Yesus adalah dia yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihi. Kedua, kita melihat bahwa keakraban dan kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat dirinya peduli dengan segala persoalan yang menimpa keluarga tersebut, termasuk kematian salah satu anggota keluarga. Yesus hadir di tengah keluarga yang sedang berkabung. Kehadiran Yesus ini bertujuan untuk memberikan penghiburan. Meskipun dia juga akan mengadakan mukjizat. Tetapi bukan hanya mukjizat, dia datang memberikan penghiburan. Saudara, kenapa Yesus datang dan hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang berkabung? Untuk menghidupkan dan membangkitkan sukacita mereka lagi. Untuk mengangkat mereka dari keterpurukan. Nah, saudara, ini slide terakhir saya. Kalau ibu bapak ingat, slide pertama saya menggambarkan Yesus yang menangis. Ini permenungan saya ketika menyiapkan bahan ini. Saya tutup slide saya juga dengan gambar Yesus yang sedang menangis. Coba kita bayangkan ya, karena Romo Pur tadi mengatakan kita perlu mengambil benang merah antara teks dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Coba, di tengah pandemi yang sedang berkecamuk dan semakin mengganas ini, bagaimana tanggapan manusia terhadap Allah selama pandemi? Kita lihat reaksi-reaksi manusia, ini dinyatakan di dalam teks yang kita bahas. Apa kata Marta ketika bertemu dengan Yesus? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Demikian juga kata Maria, persis seperti yang dikatakan oleh Marta. Atau orang banyak yang melayat, apa kata mereka? Di ayat 37, iya, yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara, ini adalah reaksi dari sementara orang. Banyak orang termasuk mungkin kita sendiri. Tuhan, kenapa engkau diam? Sudah 18 bulan pandemi ini. Sudah 4 juta orang yang meninggal. Kenapa diam? Lalu saudara jawabannya apa? Teks ini menyajikan jawabannya. Jawabannya saya lihat dari dua hal. Seperti saya katakan tadi, ketika sampai di depan makam Lazarus, Yesus menangis. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus harus menangis? Loh, dia kan akan membangkitkan Lazarus sebentar lagi. Buat apa dia menangis? Nah, sekali lagi, kita harus tekankan bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk membangkitkan, tetapi juga sebagai untuk menunjukkan solidaritas, keprihatinan terhadap sahabat yang sedang ditinggalkan. Air mata Yesus ini bukan pura-pura, air mata yang nyata, air mata yang sejati. Yesus ini menangis karena dia tahu kematian itu adalah peristiwa yang paling memilukan, paling menyakitkan, paling menyedihkan dalam kehidupan manusia. Meskipun dia adalah sumber dari kehidupan, dia adalah sumber dari kebangkitan. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus ketika batu itu sudah diangkat? Yesus berdoa kepada Allah. Dan doanya, sekali lagi saya bacakan dari ayat 41. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Berarti kita bisa berangan-angan selama perjalanan dari seberang sungai Yordan sampai ke kota Betania, Yesus tidak henti-hentinya berdoa. Berdoa supaya Allah bisa dimuliakan lewat dirinya, lewat kebangkitan Lazarus. Maka saudara, jawaban bagi kematian yang banyak di tengah pandemi ini terjawab jelas dalam teks ini. Allah kita adalah Allah yang peduli, karena dia adalah Allah yang datang, Allah yang hadir, Allah yang ikut bersedih, bahkan Allah yang meratap dan menangis bersama-sama dengan kita. Yang kedua, dia bukan Allah yang sedang diam sekarang, tapi Allah yang terus-menerus sedang mengupayakan suatu masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Allah yang sedang berdoa, Yesus yang sedang berdoa. Itulah yang saya bisa sampaikan
ketika saya mengakhiri permenungan saya untuk pertemuan minggu kedua ini. Terima kasih.